Ketua Kepala Tinggi Pendidikan Kasih Pastikan dengan pengerti kembali berperan atas sidang. Maka nama saya Agatul Bidin. Perkenalkan saya akan mendokumentasikan untuk akhir saya berupa penelitian yang saya tuangkan dalam skripsi yang berjudul efektivitas metode Ahmadiyah dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran pada santri tingkat dasar. Hai, nama saya Siti Rohima, saya dari Universitas Galuh Ciamis. Halo, saya Yanisa Zahra Nur Fitria dari Universitas Adiraja Saraswara Sanjaya. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Dani Usmar, Kabid Penjaminan Mutu Internal Universitas Galuh Ciamis. Halo, nama saya Dian Norambiani, saya dari Politeknik Jatuh, bekerja sebagai Ketua Penjaminan Mutu. Kesan pesannya mengikuti acara ini adalah sangat luar biasa, menambah wawasan juga, menambah insight baru terkait dengan pelaksanaan dari Mutu Internal, dan juga menambah saudara sharing-sharing. Bisa sharing pengalaman bagaimana penjaminan mutu dilakukan di masing-masing perguruan tinggi. Terima kasih QS 399, semoga tetap jaya. Kesan, pesan, dan hal yang paling menarik dari pelatihan audit mutu internal bersama GS 399 adalah penyampaian materi oleh para expert yang mengena, implementatif, dan mudah untuk disosialisasikan berikutnya. Saya berharap para narasumber sehat selalu, dan saya ucapkan terima kasih atas ilmu yang diberikan, dan semoga menjadi amal baik dan kesolehan bagi teman-teman expert di GS 399. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan dan pesan ikut pelatihan kami, kesannya sangat menyenangkan, ya, dan ini memberikan bekal kepada kami karena kami sedang menjalankan tugas pertama untuk ITMA, menjalankan audit mutu internal di bulan Oktober, sehingga alhamdulillah kami diberikan pembekalan yang sangat membuat kami memiliki bekal untuk melakukan audit mutu internal dengan baik. Pesannya adalah sepertinya teman-teman banyak yang membutuhkan tahapan lanjut ke penyusunan dokumen standar mutu. Makanya sebelum audit mutu internal memang teman-teman dipersyaratkan untuk pelatihan dulu penyusunan dokumen standar supaya ada kesinambungan, dan begitu melakukan pelatihan auditor mutu internal kita atau peserta itu paham urutan. Kesan dan pesan saya yang pelatihan ini luar biasa sekali sih Pak. Para fasilitator memberikan ilmu yang sangat luar biasa bermanfaat dan memang sangat relevan dengan bidang-bidang beliau gitu, sehingga kami pun ketika mengimplementasikan sudah lumayan terbayang, kami ini luar biasa sekali kepada fasilitator. Dan untuk QS 399
jaya terus dan continue terus pokoknya. Terima kasih. Yes 399. Sudah puas, sudah cukup ya. Oke, baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Alhamdulillah, jelas, sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dalam kegiatan tadarus penjaminan mutu yang pada hari ini memasuki seri ke-6. Alhamdulillah. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sigit Eko Pramono yang nanti akan bertugas sebagai moderator pada sesi webinar kali ini. Bapak Ibu yang berbahagia, sekilas saya ingin sampaikan bahwa mungkin ada yang baru bergabung di seri kali ini. Jadi bahwa tadarus penjaminan mutu ini sebuah forum kajian rutin yang diselenggarakan oleh Quality Solution 399 atau lebih dikenal dengan IS 399, sebuah lembaga konsultan dan pelatihan yang fokus pada penguatan penjaminan mutu perguruan tinggi. Kata tadarus di sini terinspirasi dari tadarus Al-Quran, yaitu membaca, memahami, dan mengkaji bersama-sama. Dalam konteks ini tadarus penjaminan mutu bermakna sebagai wadah untuk membaca, mendiskusikan, dan mengkritisi regulasi, konsep maupun praktek penjaminan mutu agar kita bersama-sama bisa meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Sebagai tambahan informasi, izinkan saya juga menyampaikan bahwa tadi sudah ditayangkan di awal bahwa tadi pagi juga sama. Kita menyelenggarakan pelatihan auditor mutu internal di Tasik ya di tanggal 26-27 Agustus 2025 yang lalu. Dan kegiatan ini diikuti oleh 38 peserta dari berbagai perguruan tinggi. Hal itu menunjukkan sebenarnya bahwa kapasitas dalam penjaminan mutu semakin luas dan mendapatkan perhatian serius dari para pengelola perguruan tinggi. Bapak Ibu yang saya hormati, pada seri ke-6 ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sangat baru, kalau boleh dibilang baru. Bangga Bapak Ibu, biasa mulai dikawitkan kalau caleg terlebih. Ya, bedah Permendikti Sentek 39 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Yang kita sama-sama bahwa tanggal 28 Agustus 2025 lalu, pemerintah telah menetapkan Permendikti Sentek 39 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi ini, yang kemudian diundangkan pada tanggal 2 September 2025. Jadi masih hangat, masih 10 hari yang lalu, dan peraturan ini tentunya mencabut keberlakuan Permendikti nomor 53 tahun 2003 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Ya. Perubahan regulasi ini tidak berarti bahwa sering kita dengar ganti menteri, ganti aturan, ya, tidak demikian, melainkan pembagian dari ini upaya penyesuaian kebijakan dengan kebutuhan zaman, dinamika pendidikan tinggi, dan standar mutu yang terus berkembang. Regulasi adalah kebijakan utama dalam implementasi pendidikan tinggi, dan pergantian pembaharan regulasi ini tentu akan membuat dampak yang besar terhadap tata kelola mutu di perguruan tinggi. Oke, karena siang ini kita akan membaca
secara kritis perbedaan dan implementasi kedua regulasi ini. Untuk itu narasumber yang akan memberikan pencerahan pada siang ini adalah Profesor Dr. Ahmad Hidar SMI. Beliau adalah Guru Besar Ekonomi Islam di Universitas Islam Tasya Bogor. Beliau akademisi sekaligus pakar di bidang penjaminan mutu pendidikan tinggi yang sudah sangat berpengalaman baik dalam aspek kebijakan maupun implementasi mutu. Baik, untuk memulai acara tanpa berpanjang kata, kita sambut narasumber kita Profesor Dr. Ahmad Firdaus MSI untuk menyampaikan materi. Pada Prof. Firdaus, dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih Pak Sigit yang sudah menghantarkan acara tadarus ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu semuanya, tidak terasa sudah tadarus jaminan mutu ini sudah sampai ke seri yang ke-6 gitu ya. Seri yang ke-6, ajang kita untuk berbagi gitu ya. Dan sesi yang hari ini sangat menarik ya. Tadi Pak Sigit sampaikan bahwa baru ditetapkan undangannya itu di regulasinya itu di tanggal 2 September, berarti 10 hari yang lalu gitu ya. Dan untuk itu mungkin saya perlu menyampaikan ini, barangkali Pak Sigit disclaimer dulu ini ya. Boleh saya langsung present Pak Sigit? Silakan, Prof. Ya, silakan Prof. Sudah terlihat? Sedang proses. Iya, sudah ya. Silakan. Baik. Kalau Bapak Ibu Pak Sigit biasa melihat di YouTube ya, itu biasanya misalkan ada produk baru misalkan ya. Karena mobil saya kan Suzuki ya Pak Sigit ya. Itu kan saya suka sekali ngelihat di YouTube itu review gitu ya, ada produk baru gitu seperti itu gitu ya. Nah itu saya lupa namanya siapa tuh yang terkenal itu, ada yang pakai topi koboi gitu seperti itu ya. Ada ciri khasnya tuh, ada yang pakai masker gitu kan. Ada siapa yang dulu wartawan majalah otomotif itu ya, terus sekarang menjadi YouTuber itu ya. Itu kan mereka bukan direktur teknik daripada mobil tersebut gitu. Bukan juga yang punya katakan shareholder daripada mobil tersebut gitu ya. Nah, mereka adalah ya orang-orang yang mewakili customer daripada mobil tersebut, pelanggan daripada mobil tersebut ya. Mobilnya sama yang direview, tapi yang mereviewnya banyak gitu ya. Nah, si pembuat produknya, Suzuki-nya nggak marah tuh ketika produknya direview gitu ya. Nah, tentu saja tadi saya bilang karena yang mereviewnya ada beberapa orang, tentu saja sudut pandang daripada hasil review mungkin akan berbeda-beda ya. Kalau saya itu kan milih mobil Suzuki karena mungkin nggak sama dengan yang lain ya. Itu karena ngelihat dashboardnya itu lurus gitu Jadi kalau mobil yang lain kan agak cembung-cembung kayak gitu tuh. Buat saya itu mengganggu pandangan, nggak enak gitu ya. Begitu ngeliat Suzuki ininya lurus gitu, dashboardnya gitu. Ketika saya review, wah saya nggak lihat audionya, nggak lihat lampunya gitu. Itu karena saya bukan penyuka itu ya. Tapi ketika melihat ininya lurus gitu, ini suka saya bilang gitu ya. Nah ini sama, ini juga produk seperti ini ya, baru terbit tadi tanggal 12 ya. Nah yang ngomongin tentang aturannya ini saya disclaimer nih jadinya nih ya. Jadi artinya ya kita yang mendiskusikan ini tidak terkait dengan penerbit regulasi. Artinya bukan dari Ban PT ya, maaf barangkali gitu. Ya itu harus saya disclaimer dulu karena saya lihat di luar juga belum ada yang membahas ini gitu ya. Karena tadi baru terbitnya itu ya. Nah, materi pembahasan kita ya itu merupakan sudut pandang dari narasumber ya, yang kemudian kita jadikan sebagai sumber untuk bahan diskusi tadarus jaminan mutu ini gitu ya. Seperti itu. Kemudian juga
ya karena yang mereview ini atau membahas ini bukan apa namanya orang yang membuatnya, ya tentu saja mungkin barangkali ada potensi kekurang akuratan tuh, ya seperti itu, ya. Nah kemudian ya yang bagusnya gimana? Ya nanti ada informasi yang tepat yang bersumber dari pihak penerbit regulasi, kira-kira gitu ya. Namun demikian, karena kami apa namanya tadi dari sisi pelanggan, yang nanti kita akan menggunakan regulasi ini, ya tentu saja apa namanya bahan kajian ini, bareng-bareng ini, ya diskusi ini, ya apa namanya ada keinginannya, ya agar menjadi sumbangsih, ya. Jadi ada suatu nilai positif, ya untuk literasi penjaminan mutu perguruan tinggi gitu ya. Kira-kira gitu ya, Pak Sigit ya, Bapak Ibu semuanya ya. Oh, ini suaranya banyak yang ini ya. Barangkali Bapak Ibu yang apa namanya nanti dikasih kesempatan untuk bertanya atau kita diskusi, tapi mohon barangkali di-mute dulu ya. Baik, terima kasih. Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat ya perjalanan daripada regulasi penjamin mutu pendidikan tinggi ini ya itu dimulai sejak tahun 2016 ya, di mana pada saat itu ya kementeriannya itu bernama Kementerian Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ya. Jadi risteknya dulu kemudian pendidikan tinggi ya. Keluar nomor 62 permennya tahun 2016 ya. Di sana kemudian pembahasan tentang apa? Ini ya, tentang sistem penjamin mutu pendidikan tinggi ya. Nah, disebutkan di sana ya SPM Dikti terdiri atas 2 ya yang sampai sekarang berlaku ya. SPMI dan SPME. Sistem penjamin mutu internal dan sistem penjamin mutu eksternal ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi cikal bakal berikutnya ya, di mana kita menjalankan sistem penjamin mutu pendidikan tinggi ini ya. Kemudian berikutnya ya ketika apa namanya kementerian menjadi Permendikbud ya, ini keluar yang namanya SN Dikti ya. Ini Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ya. Nah, di sana ya itu apa namanya ada pendalaman ya terkait dengan standar isi ya, standar proses, kompetensi lulusan ya, kemudian dosen, tendik, sarana prasarana, pengelolaan pembiayaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ya. Nah, ini yang kemudian ya ini juga apa namanya menjadi bagian daripada yang terakhir kemarin di tahun 2023 itu ya. Selanjutnya ya ada Permendikbud nomor 5 ya, jadi berentengan ini tahunnya sama ya, nomor 3 kemudian ini nomor 5 ini terkait dengan akreditasi ya, prodi dan perguruan tinggi. Disinilah ya kemudian ya bahwa untuk SPME ya itu akan dilakukan ya apa namanya oleh Ban PT atau dan oleh LAM di sini ya, lembaga akreditasi mandiri ya. Kemudian di tahun 2022 ada Permendikbud Ristek ya nomor 56 tahun 2022 ini berkaitan sama standar pendidikan guru ya. Nah, kemarin di tahun 2023 ya sebenarnya kita juga masih banyak orang bertanya apa sih ini Permendikbud Ristek 53 2003 gitu ya, baru kita mau jalanin ya, tapi kemudian ya terbit yang baru ya. Jadi Permendikbud Ristek 53 ini ya mungkin kalau Bapak Ibu masih mengingat waktu itu banyak sekali aturan-aturan yang kemudian dari beberapa unit regulasi dijadikan satu ya, seperti kayak Omnibus Law itu gitu ya. Nah, Permendikbud Ristek nomor 53 ini tahun 2003 ya. Ini menyatukan, mengintegrasikan gitu ya dari Permendikbud Ristek yang 2016 ini ya. Kemudian yang apa namanya standar dikti yang ini
ya. Kemudian juga apa namanya Permendikbudristek 56 tahun 2022 di sini, ya. Nah ini dijadikan satu, ya, menjadi bentuk Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023, ya. Nah kemudian, ya, memang waktu itu sudah ada kabar bahwa ini akan direvisi, ya. Nah, kemudian keluarlah di Agustus kemarin ditetapkan dijadikan sebagai penetapan aturannya tanggal 2 September itu, ya, dengan ininya Permendikti Saintek nomor 39 2025, ya. Tentangnya sama, tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi di sini, ya. Nah, ini merupakan pengganti daripada Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023. Ya. Nah, kenapa ini muncul? Ya, nanti kita bicara tentang konsiderannya, ya, bahwa kita lihat daripada aturan ini, ya. Saya bisa pindah ya. Nah, di sini di aturannya, saya sudah berpindah ke permennya, Pak Sigit, Bapak Ibu semuanya. Sudah ya, baik. Coba kita lihat di sini konsiderannya, ya. Kita lihat konsiderannya di sini, ya. Menimbangnya adalah untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berdampak dan selaras dengan perkembangan mutu pendidikan tinggi secara internasional. Ya, jadi ini perlu ada penyesuaian, ya, penjaminan mutu pendidikan tinggi di negara kita ini terhadap penjaminan mutu pendidikan tinggi di internasional, gitu. Ya, perlu dilakukan, ya, penyesuaian kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi apa namanya dari yang sebelumnya ini. Ya. Nah, peraturan ini tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana sudah tidak sesuai dengan perkembangan. Jadi aturan yang Permen nomor 53 tahun 2003 ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di sini. Ya. Baik, itu konsiderannya. Ya. Kenapa ini menjadi muncul? Kira-kira seperti itu. Ya. Nah ini, ya, konsideran bahwa Permendikbudristek nomor 53 tahun 2003 saat itu, ya, adalah untuk apa namanya mengintegrasikan ini, ya, mengintegrasikan ini, ya. Nah kemudian, ya, kenapa ini diintegrasikan? Karena sudah sesuai dengan kebutuhan pendidikan tinggi saat itu. Ya. Tapi kemudian ada perkembangan bahwa perlu adanya penyesuaian terhadap apa namanya mutu pendidikan tinggi secara internasional, ya. Maka kemudian Permen nomor 53 2003 perlu diganti, gitu, ya. Seperti itu. Nah, kemudian, ya, kalau dari pembahasan ini, ya, saya perhatikan yang muncul daripada Permendikbud yang baru itu, Permen apa yang baru itu, ya, ini muncul satu pasal, ya, tentang lembaga akreditasi internasional, gitu, ya. Sebenarnya dari isi, ya, yang di dalam ayat-ayat ini, ya, itu sebenarnya sudah termaktub di permen sebelumnya, ya. Tapi itu tidak ngumpul pada satu paragraf tersendiri, gitu, ya. Tapi kemudian di dalam permen ini, ya, di permen yang baru nomor 39 ini, ya, ini muncul menjadi satu paragraf tersendiri, gitu, ya. Jadi sebenarnya kalau dari urgensi di sini dalamnya ini sebenarnya sama dengan permen sebelumnya, ya. Tapi ini kemudian karena ini dianggap penting, ya, sehingga ini harus menjadi satu paragraf sendiri, gitu, ya. Nah, di samping itu, ya, ada beberapa perubahan, ya, dari apa permen yang 2023 ke permen 2025 ini, tentu saja karena memang kementeriannya berubah, namanya lingkup pekerjaannya berubah juga, ya. Maka kemudian, ya, di dalam aturan yang baru tahun 2025 ini, ya, yang dimaksud dengan kementerian adalah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi di sini. Nah, ini nggak sederhana untuk aplikasinya, artinya kan kita merubah apa namanya itu, merubah standar, merubah template, gitu, seperti itu. Ya, jadi kenapa ini perlu disorot itu seperti itu, karena
pasti ada dampak terhadap template-template yang kita buat seperti kira-kira ya ininya. Kemudian koordinasi antara kita dengan apa namanya lembaga kita dengan kementerian juga pasti akan berubah ininya ya. Nah, ini yang tadi kita sebutkan ya, disinggung di Permendikti-Sains-nya di pasal 1 ayat 12 di sini ya. Jadi awalnya ayat 10-11, kemudian ini di pasal 1 ayat 12 ya. Kemudian nah, ini ada sedikit perbedaan ya. Di permen sebelumnya ya. Ini apa namanya kita biasa mengenal namanya masa studi ya. Jadi masa studi tidak dibedakan dengan masa tempuh kurikulum ya. Nah, di permen yang baru ya ini perlu dibedakan ya, bahwa masa tempuh kurikulum itu waktu yang sifatnya teoritis, artinya disetting dari awal berapa untuk satu kurikulum itu masa tempuhnya gitu ya. Nah, sementara pada prakteknya kan memang sudah kejadian juga ya, kelulusan tiap mahasiswa ya itu berbeda-beda ya. Saya dulu minta maaf Pak Sigit, S1 saya lulusnya 7 tahun waktu itu. Waktu itu belum, masih aturannya masih belum begitu ini ya, masih belum ketat ya, tahun berapa, lulus 93 itu. Jadi saya begitu membaca ini, wah saya ingat waktu dulu nih di setting sama itunya 5 tahun, saya lulus 7 tahun gitu ya. Nah, ini apa namanya sekarang ini apa sih nanti ininya apa namanya itu implikasinya gitu ya. Mungkin ini dalam pemikiran saya pribadi ya, mungkin bahwa nantinya akan ada ya standar ya, standar apa kurikulum itu standar ini ya, input ya ininya, masukan ya. Itu barangkali akan keluar indikator ya, yang apa standar isinya dari perhitungan rata-rata jumlah mahasiswa ya yang masa studinya itu lebih lebih bagus dibanding masa tempuh. Kira-kira seperti itu. Mungkin barangkali ya, itu dalam pikiran saya gitu ya. Jadi kalau apa namanya masa tempuh ini artinya ininya segini misalkan garis itunya ya untuk pencapaian satu kurikulum ini ya. Tapi prakteknya maksud itu ada yang di bawahnya bagus misalnya dannya, ada juga yang lebih atasnya ya. Jadi jumlah persentase apa namanya mahasiswa yang lulus di masa studi yang lebih besar daripada masa tempuh barang itu nanti akan ada indikator, belum tahu saya ininya ya, tapi perkiraan saya akan ada tuh seperti itu nantinya ya. Nah, kemudian apa namanya di bagian tujuan SNDT ya itu ada kemudian pernyataan mandat di sini ya. Jadi di sebelumnya hanya disinggung ya tentang berkaitan sama apa namanya itu misi saja ya. Nah, kemudian kita coba cek di sini mandat, ternyata kemudian ya nanti berkaitan dengan apa ini ya, akan ada apa namanya diserahkan sepenuhnya kepada perguruan tinggi untuk men-setting ini gitu maksudnya gitu ya, untuk apa penyusunan tentang apa namanya bukan SDG kan sudah diatur ininya ya. Jadi menekankan sesuai misi dan mandat dalam proporsi Tripita Dharma. Jadi proporsi Tripita Dharmanya akan diberikan kebebasan kepada perguruan tinggi di sini ya. Nah, dari mana ininya? Coba kita lihat di sini ya. Di Permendik yang lama ya, di 53/2003 di sini di pasal 1 ayat 8 itu ya dinyatakan masa tempuh kurikulum adalah waktu teoritis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu di sini ya. Jadi tadi sebutnya sebagai masa teoritis lah, masa menyelesaikan satu kurikulum ya. Ini terus artinya kan dihitung dari awal gitu ya. Tapi kemudian ya di permen yang baru ya nomor 39/2025 ini ya dinyatakan ya di pasal 1 ayat 8-nya ini sama ya masa tempuh seperti ini gitu.
Tapi kemudian ada penambahan di ayat 8-nya, masa studi adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi yang dapat berbeda dari masa tempuh kurikulum tadi ya. Jadi bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi prakteknya gitu ya. Kemudian SNDikti tadi kita ini kan ya, bahwa di pasal 4 itu ya, ini ada penyebutan proporsi tridharma perguruan tinggi ditegaskan sesuai misi dan mandat perguruan tinggi di sini ya. Penyelenggaraan saya bacakan di sini ayat 3-nya, penyelenggaraan tridharma sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ya, sesuai dengan nilai misi dan mandat perguruan tinggi dengan menentukan proporsi pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat perguruan tinggi, program studi, dan individu dosen. Ya. Jadi ada diferensiasi misi yang lebih kuat ya. Apakah nanti ke akademik atau ke vokasi misalkan seperti itu. Ya. Kemudian, nah beberapa hal yang lain kita perhatikan ya, misalkan di kegiatan magang misalkan ya, di kegiatan magang pada permen sebelumnya ya tahun 2023 ini ya, itu dinyatakan durasi minimal ditetapkan gitu ya. Jadi contoh misalkan sarjana ya, sarjana terapan ya, wajib lebih dari atau sama dengan 1 semester itu jumlahnya 20 SKS di sini ya. Nah, tapi kemudian di tahun 2025 ini durasi dan momen belajar ya itu ditetapkan oleh perguruan tinggi. Jadi di sini kementerian memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi kepada perguruan tinggi untuk men-setting kegiatan magang ini gitu ya. Ini prakteknya soalnya terjadi nih ya, anak saya ponakan saya itu magang MBKM kemarin itu ya, sudah disetting berapa semester ya, tapi kemudian industrinya minta ya, karena dia bagus ya, jadi dilanjutkan gitu ya. Jadi prakteknya terjadi soalnya nih ya, prakteknya terjadi ya. Jadi ponakan saya magang pada suatu industri ya, sudah sesuai dengan ini ya, 1 semester, tapi kemudian diminta oleh industri tersebut untuk meneruskan gitu ya. Jadi ini kemudian kementerian memberikan kebebasan, fleksibilitas ya kepada perguruan tinggi untuk men-setting berapa sih durasi magang ini gitu. Nah, kemudian yang muncul lagi di sini di beban studi magister yang S2 di sini ya. Jadi kalau di permen sebelumnya ya, ini ada jumlah SKS-nya 54 sampai 72 SKS ya, tempuhnya 3 sampai 4 semester ya. Di permen yang baru ini ya, ini ada minimalnya saja nih 36 SKS ya, minimal 3 semester di sini ya. Kemudian di doktor di sini ya, di yang program S3 ya, ini di permen sebelumnya dinyatakan 6 semester ya, 2 semester kuliah, 4 semester riset gitu ya. Tapi kemudian di permen yang baru ya, ini tertulis 6 semester di sini ya, tapi kemudian tidak dirincikan ya, dari 6 itu kuliahnya berapa semester ya, kemudian risetnya berapa semester gitu, seperti itu ya. Nah, ini juga ya kementerian ya memberikan otonomi yang lebih luas ya kepada perguruan tinggi ya untuk mendesain kurikulum doktor ini. Kemudian di percepatan studi ya, di sini di aturan sebelumnya tahun 2023 ya, itu dinyatakan ya dapat percepatan untuk sarjana menjadi
magister, profesi doktor, ya syaratnya ini, ya akreditasi unggul internasional atau ditetapkan oleh menteri di sini, ya. Nah ini apa namanya sebenarnya tidak begitu berubah yang besar di sini, ya. Cuma kemudian ada statement, ya tetap membutuhkan izin dari kementerian, gitu, ya. Masih ada peluang percepatan tapi desain lebih sederhana, ya. Nah, kemudian dievaluasi proses pembelajaran di sini, ya. Perguruan tinggi di permen yang sebelumnya, ya, wajib memperbaiki dan meningkatkan, ya, berdasarkan evaluasi minimal 2 aspek. Ya, bentar. Nah, kemudian ada penekanan di sini di permen yang baru, ya. Perguruan tinggi wajib melakukan evaluasi 2 aspek, ya. Ada penekannya adalah menggunakan hasil untuk perbaikan, ya. Jadi dalam hal ini perguruan tinggi didorong oleh kementerian, ya, untuk benar-benar melakukan proses apa namanya continuous improvement di sini, ya. Jadi akan ada akuntabilitas di sini, ya, artinya diberikan kebebasan melakukan proses improvement tapi dipertanggungjawabkan, kira-kira seperti itu, ya. Jadi ada pertanggungan yang lebih kuat di sini. Aspek yang lain, ya, di penilaian tugas akhir di sini, ya, tidak diatur secara spesifik soal penguji eksternal, ya, tapi yang baru di sini, ya, tahun 2025 khususnya untuk yang S3 doktor, ya, wajib pada saat ujian sidang disertasi, ya, ini ada penguji eksternal yang dari luar di sini, ya. Kalau kemarin itu tidak diatur ininya, ya, dan boleh saya suka menguji di UIN Sumedan misalkan, saya suka menguji di SPIPB misalkan, ya, itu perguruan tinggi sudah melakukan itu, ya. Nah, kemudian di sini ada penekanan, ya, justru kemudian menjadi wajib, ya, untuk program doktor, ya, ada salah satu unsur pengujinya itu, ya, kalau saya baca perhatikan baik di sana itu, ya, bisa jadi penguji yang dari eksternal itu merupakan dosen dari luar, bisa jadi juga orang yang terlibat dari penelitian yang dilakukan oleh apa namanya mahasiswa tersebut, gitu, ya. Jadi kalau misalkan kita meneliti misalkan S3 studi kasus, bukan studi kasus, apa namanya, perusahaan yang diteliti itu apa namanya menghadirkan, ya, bagian daripada perusahaan tersebut misalkan, ya, meneliti tentang BSI, ya, BSI-nya kemudian bagian dari BSI diundang menjadi salah satu penguji misalkan. Nah, itu seperti itu, ya. Jadi wajib ada penguji eksternal independen, ya. Apa implikasinya di sini, ya? Menjamin objektivitas dan mutu riset doktoral lebih tinggi, ya. Jadi sebenarnya secara praktek sudah dilakukan oleh banyak perguruan tinggi, ya, yang mengundang penguji-penguji dari luar kampusnya, tapi kemudian ini ada penekanan, ya, wajib, gitu, ya. Nah, kemudian di sistem nilai, ya, bentuk nilainya kalau di yang baru, yang lama ini, ya, bentuk nilai tidak dirinci panjang, ya. Jadi ada IP-nya misalkan, ya, ada kemudian lulus tidak lulus gitu, ya. Nah, ini sangat berbeda item sistem nilai ini, ya, dibandingkan item-item yang lain. Kalau yang lain itu diberikan seperti kebebasan untuk oleh kementerian untuk perguruan tinggi, tapi di sistem nilai ini justru diatur, ya. Jadi di permen yang baru ini 2025 ini, ya, ada rincian skala nilai A, B, C, D, E gitu, ya. Dari 4 sampai 0 gitu, ya. Kemudian ada opsi lulus tidak lulus gitu, ya. Ini malah diatur kalau yang penilaian ini, ya. Nah, saya belum tahu, kadang-kadang kan di beberapa perguruan tinggi menggunakan tidak hanya A, ya, ada Amin gitu.
B min, B plus gitu seperti itu ya. Ini apa namanya setelah ini diatur secara rinci seperti ini, apakah semuanya menggunakan A, B, C, D, E saja tanpa plus minus itu gitu, atau seperti apa? Mungkin nanti akan ada yang lebih jelas daripada apa namanya kementerian nanti ya kemungkinannya. Nah ini tujuannya adalah standar penilaian lebih seragam dan transparan antar perguruan tinggi gitu. Ya. Sebentar. Ini ya tadi ya. Oke. Nah, tadi ini magang ya. Ini penjelasan detailnya maksud saya kalau tadi masih dalam bentuk tabel ya. Kita lihat di apa namanya? Di permen yang lama ya. Magang wajib dengan durasi minimal ya. Contoh untuk diploma 2 dan 3 itu lebih apa namanya sama dengan atau lebih dari 1 semester ya atau setara 20 SKS gitu. Ada di pasal 17.5 di sini. Kalau sarjana terapan ya, untuk sarjana terapan ini bentar. Ini kayaknya jaringannya nih, mencet ini lama ininya. Kalau untuk sarjana terapan misalkan ya lebih tinggi atau sama dengan 1 semester ya atau setara dengan 20 SKS di sini ya. Eh, di ayat 5-nya itu dijelaskan di sana ya. Kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilakukan durasi sebagai berikut. Pada program Diploma 1 durasi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Pada program Diploma 2 dan Diploma 3 durasi paling singkat 1 semester. Nah, ini paling singkat 1 semester ya di sini berarti sama dengan ini ya. Atau setara dengan 20 SKS gitu ya. Di 18-nya ya pasal 18-nya ini berkaitan sama program sarjana terapan di sini ya. Magangnya ya itu minimal 1 semester atau setara 20 satuan kredit semester SKS di sini. Nah, sementara di permen yang baru ya kegiatan magang sebagai ini sama ininya di 18-nya yang akan kita lihatkan ininya durasi dan beban belajar untuk pemenuhan sebagian beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 yang di atas ini ya ditetapkan oleh perguruan tinggi ya. Durasi dan beban belajar untuk pemenuhan sebagian belajar di luar program studi dan kegiatan magang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Ya, jadi apa namanya yang awalnya ini ditetapkan oleh regulator permen ya, tapi kemudian ya ini diberikan kebebasan atau keleluasaan perguruan tinggi untuk menyesuaikan kebutuhan industri atau mitra ya. Jadi saya mencontohkan case di lapangannya itu sudah banyak terjadi gitu ya. Industri yang sangat puas dengan mahasiswa magangnya ya belum langsung merekrut ya tapi kemudian memperpanjang masa apa namanya tuh masa magangnya ya jadi prakteknya memang seperti itu ya. Kemudian tadi ini beban studi magister ya magister sama magister terapan di sini tadi kita sebut bahwa ini ada penjelasan sebenarnya penyingkatan saja di sini ya. Ada disebutkan di ayat apa namanya di yang lamanya ini ya. Pada program magister dan untuk magister terapan beban belajar berada pada rentang 54 SKS di sini ya sampai 72 SKS ya. Untuk masa tempuh kurikulum 3 semester sampai dengan 4 semester. Ya, jadi ini sementara kemudian yang baru ya di sini paling sedikitnya 36 disebut ya. Paling sedikit selama 3 semester ya. Masa studi doktor di sini, beban studi doktor ya yang S3 di sini.
Di permen sebelumnya ini dinyatakan 6 semester, ya, terdiri dari 2 semester kuliah, ya, ada 4 semester riset, gitu, ya. Nah, kemudian ini ya di pasal 20 ayat 1 ya, di huruf A dan huruf B ini dijelaskan seperti ini, ya. Sementara pada permen yang baru tahun 2025 ini, ya, itu tidak dinyatakan secara detail, ya. Jadi dibuat lebih umum, masa tempuh kurikulum pada program doktor atau doktor terapan dirancang selama 6 semester, gitu ya. Ada percepatan studi di sini, ya. Di permen yang lama, ya, pembelajaran dari sarjana yang kemudian dilanjutkan ke magister, profesi, ke doktor, gitu, ya. Nah, ini syaratnya adalah perguruan tinggi tersebut akreditasinya unggul, ya, kemudian atau punya akreditasi internasional, ya, kemudian atau ditetapkan sama menteri, ya. Nah, di sini ayatnya di pasal 21, ya, penjelasan di ayat 1 sampai 3 di sini, ya. Selama mana ininya sebentar. Dapat menyelenggarakan melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa memiliki kemampuan luar biasa. Oke, ini sama ininya, kontennya. Program studi asal dan tujuan, oke, sama ininya, ya. Nah, kemudian kita bandingkan dengan yang di tahun 2025-nya di sini, ya. Nah, di tahun 2025, ya, bentuk daripada ininya itu lebih sederhana, ya. Kita lihat di sini, ya. Evaluasi proses pembelajaran, ya. Di permen yang lama, ya, perguruan tinggi wajib memperbaiki proses pembelajaran berdasarkan evaluasi minimal 2 aspek di sini, ya. Keseluruhan proses di pasal 25 dinyatakan keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 dari aspek ini, ya. Artinya dari 6 yang disebutkan ini, ya, itu perlu adanya perbaikan dan peningkatan di sini, ya. 2 dari hal apa saja di sini? Ada aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan, ya. Kemudian jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan, masa tempuh kurikulum, masa penyelesaian studi mahasiswa, dan tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja. Nah, apa yang perlu ditekankan, ya, di pasal 25 ini, ya, ada ayat 3-nya di sini, ya. Di ayat 3-nya keluar perguruan tinggi menggunakan hasil evaluasi dari yang nomor 1 ini, gitu ya, di ayat 1 ini, ya, untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran secara berkelanjutan. Jadi ada penekanan, ya, siklus antara satu siklus PDCA-nya itu, ya, ke siklus berikutnya, gitu, ya, itu secara berkesinambungan, ya. Kemudian penilaian dan transparansi di sini, ya. Di permen yang lama, ya, penilaiannya ini dalam bentuk formatif dan sumatif, ya. Kemudian ada yang berkaitan dengan nanti ada interpretasi, ya, ada lus tidak lus misalkan, ya. Ini kita bisa lihat di pasal 27-nya penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif, ya. Nah, apa yang berubahnya di sini, ya. Nah, ini rinci di sini, ya.
mana ini ya? Pasal 28 ya. Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam tadi indeks prestasi IP ya. Kemudian ada keterangan lulus tidak lulus ya. Ada bentuk penilaian indeks prestasi ya. Huruf A setara dengan angka 4 ya. Huruf B setara dengan angka 3, huruf C setara dengan angka 2 gitu. Nah, ini lebih rinci di sini ya. Jadi ini berbeda dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya diberikan kebebasan kepada perguruan tinggi untuk melakukan improvement, tapi ada akuntabilitas yang dipertanggungjawabkan ya. Tapi di bagian penilaian ini ya, ini ditentukan secara jelas gitu ya. Penilaiannya huruf A setara dengan ini gitu ya. Jadi itu yang tadi saya sampaikan bahwa di beberapa perguruan tinggi ada yang memberikan nilai yang ada B plus, A min gitu ya. Nah, itu yang saya pribadi belum melihat ininya pengaturannya seperti apa di sini ya. Perguruan tinggi dapat memberikan nilai antara sesuai dengan kisaran nilai dalam huruf dan angka sebagaimana pada ayat 2. Nah, ini ya. Kemudian keterangan lulus dan lulus maksud dalam ayat huruf B dapat digunakan pada mata kuliah ya yang berbentuk kegiatan di luar kelas ya. Ini ya kalau penilaian lulus tidak lulus ya. Ini pada mata kuliah yang dua jenis ini berbentuk kegiatan di luar kelas menggunakan penilaian sistematik berupa uji kompetensi ya. Kemudian untuk penilaian per semester dinyatakan dengan indeks prestasi di sini, indeks prestasi semester ya. Akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif IPK ya. Hasil penilaian sumatif dilaporkan perguruan tinggi ke Pedidikti ya. Mungkin barangkali nanti ada turunannya, barangkali saya kurang paham ininya ya. Kemudian ini yang sebentar pasal 28. Oh, ini masih penjelasannya ya. Jadi saya penjelasan lebih detailnya lagi di sini ya. Slide-nya hampir sama nih ya. Saya buat ini ada ini di sini pasal 28 ya. Tapi kemudian ini hampir sama sebenarnya ya. Minta maaf nih ya, isinya hampir sama ya. Kemudian di penilaian, masih di penilaian di sini ya. Oh, ini masih penjelasan, masih nyambung ya. Kemudian di pasal 29-nya penguji tugas akhir ya pada ayat 1 ada 29, tapi ayat 1-nya tidak saya tuliskan di sini ya, tidak saya kutipkan ya. Tapi dijelaskan penguji tugas akhir pada program doktor atau doktor terapan melibatkan penguji yang berasal dari perguruan tinggi, dari luar perguruan tinggi yang tadi saya sebut ya. Bisa jadi itu dari dosen perguruan tinggi yang lain, bisa jadi dari peneliti yang ketempatan di mana mahasiswa doktor itu mengambil data misalkan, itu bisa jadi seperti itu ya. Kemudian penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi, oh ini tadi saya sampaikan, sorry ini ada tulisannya, independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai ya, bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun tim promotor di sini ya. Nah, kemudian hal yang lain yang kita lihat ada sedikit perubahan ya, itu berkaitan sama akreditasi di sini ya. Untuk item ini saya cukup lama, ini benar nggak ininya view saya gitu ya. Jadi ini agak juga lama saya lihat ininya bahwa berkaitan sama penetapan status tidak terakreditasi ya di Permen yang sebelumnya tahun 2003 ya, ada satu ayat nanti di bagian bawah ya, kita yang penjelasan yang lebih rincinya. Jika Ban PT atau LAM menilai perguruan tinggi atau prodi tidak memenuhi SNDT ya, ditetapkan tidak
terakreditasi. Ya. Nah, kemudian di bawahnya dilanjutkan pada permen yang lama ini, ya, BAN PT atau LAM memberikan waktu paling lama 6 bulan sebelum menetapkan status tidak terakreditasi. Ya, jadi ada waktu, diberikan waktu 6 bulan, ya, ketika BAN PT atau LAM, ya, untuk melakukan akreditasi ini, ya, ternyata kemudian hasilnya tidak terakreditasi misalkan, ya, itu pengeluaran penetapannya diberikan waktu 6 bulan, gitu, ya. Nah, kemudian ini orientasi kebijakannya lebih akomodatif, memberi kesempatan perguruan tinggi memperbaiki sebelum dijatuhkan status tidak terakreditasi. Jadi ada masa untuk memperbaiki dulu ininya selama 6 bulan itu, ya. Tapi yang baru ini tahun 2025, ya, itu ketika misalkan ada perguruan tinggi atau prodi, ya, yang tidak memenuhi SNDikti, ya, kemudian ditetapkan tidak terakreditasi. Ya, sama poinnya dengan yang permen yang lama itu. Tapi kemudian, ya, pembicaraan tentang diberikan kesempatan paling lama 6 bulan, ya, itu di permen yang baru itu dihapus, ya. Tidak ada, ya, diatur ininya bahwa tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan tetap membantu sesuai kewenangannya. Jadi tidak ada masa tunggu 6 bulan itu, ya, masa untuk ini untuk sanggah lah kira-kira seperti itu, gitu, ya. Tapi kemudian, ya, kalau tidak salah dari bagian mana saya lihat bahwa teknisnya, ya, untuk masa yang ketentuan ini itu akan diatur pada oleh BAN PT, gitu maksudnya, gitu. Ya, jadi akan ada regulasi turunan mungkin dalam bentuk perban barangkali, ya, kalau saya amati di sini, ya. Nanti kita lihat di bagian bawah ya ayat yang ininya yang lebih jelasnya, ya. Di sini konsekuensi utama tetap sama, wajib penuhi SNDikti agar terakreditasi. Kemudian untuk masa perbaikan, regulasi 2003 lebih memberi ruang perbaikan remedial, regulasi 2005 lebih tegas. Regulasi 25 mengganti remedial period dengan apel proses, ya. Jalur keberatan formal bukan perbaikan otomatis di sini, ya. Kemudian PT tentu lebih siap dalam persiapan registrasi di 2025, tidak bisa mengandalkan masa remedial, ya. Nah, ini ayatnya, ya, di pasal 28 ini, ya, pasal 28. Dalam hal BAN PT atau LAM menilai perguruan tinggi atau program studi yang mengajukan permohonan akreditasi sebagaimana dimaksud pada pasal 79 tidak memenuhi SNDikti, ya, maka BAN PT atau LAM sesuai kewenangannya memberikan waktu 6 bulan. Nah, ini aturan yang lama nih, ya, di tahun 2003 nih, ya, sebelum menetapkan status tidak terakreditasi, ya. Dalam jangka waktu 6 bulan sebagaimana tadi, ya, perguruan tinggi melakukan hal-hal sebagai berikut, ya. Meluruskan mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan lulusan kemudian tidak menerima lulusan. Oh, ini sorry, nanti minta dirapin lagi ininya, double ininya, ya. Meningkatkan proses belajar dan mengalihkan mahasiswa ke program studi yang terakreditasi baik yang sendiri atau sesuai minat mahasiswa masing-masing. Nah, ini diatur seperti ini di permennya, gitu, ya. Setelah BAN PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing menetapkan status tidak terakreditasi, Menteri mencabut izin, ya. Jadi ada masa waktu tenggat 6 bulan. Setelah itu mencabut izin pendirian perguruan tinggi, ya, atau izin perguruan studi, ya. Di pasal 80 di yang baru, permen yang baru 39/2005, ya, dinyatakan perguruan tinggi dapat mengajukan keberatan terhadap penetapan status akreditasi program studi atau perguruan tinggi kepada BAN atau LAM sesuai kewenangannya. Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan maksud ini ditetapkan oleh BAN atau LAM,
Ya, jadi ini tindak lanjut daripada pasal 80 di Permen yang baru ini dengan pernyataan ini, jadi kemungkinannya akan ada ya perban ya apabila akreditasinya institusi ya atau prodi yang belum ada dalamnya ya nanti diatur sama perban di situ ya. Tapi kalau program studi ya yang sudah dalamnya nanti penyelesaian keberatannya itu diatur dalam peraturan LAM masing-masing gitu ya, seperti itu. Nah, apa sih ininya? Ini bukan kesimpulan karena bukan bukan satu bukan menyimpulkan mau saya gitu ya. Ini artinya penutup daripada kajian ini ya bahwa secara secara umum ya Permendikbudristek 2023 ini 53 2023 yang lama menekankan integrasi sistem penjaminan mutu, kurikulum lebih rigid, standar beban studi ketat ya. Tapi dengan permen yang baru tahun 2025 ini lebih adaptif, lebih fleksibel. Nah, yang paling penting adalah sesuai dengan konsiderannya ini selaras dengan standar internasional gitu ya. Tentu saja transparansi dan transparansi penilaian sama akuntabilitas ini penting sekali ya karena tadi kan lebih diberikan kewenangan kepada perguruan tinggi untuk hal-hal tertentu ya pada hal-hal tertentu menentukan sendiri di sana ya. Itu barangkali Pak Sigit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.